Abimana yang mencurigai sesuatu meminta Jody mengantarnya pulang ke rumah. Dia tiba-tiba berubah haluan ingin makan siang bersama sang istri tercintanya. Sebelum turun dari mobil, Abimana menitipkan sesuatu pada Jody. Barang yang dititipkannya adalah handphone milik Tanaya. Dia sengaja menitipkannya karena dia tidak kembali lagi ke kantor. Lagi pula dia sekalian ingin menyindir asistennya itu. Aku titip handphone Tanaya. Dia meninggalkannya di atas meja kerjanya. Ucap Abimana seraya memberikan handphone milik anaknya kepada Jody. Baik, Tuan. Begitu Jody ingin menerimanya, Abimana sengaja menekan tombol di samping hingga handphone itu menyala. Di layar pipi itu tertulis ada satu panggilan tak terjawab dari Uncle Jody. Jody yang menyadari itu mendadak sedikit gugup, tapi dia tetap berusaha untuk tenang. Aku tidak suka ada hal-hal yang disembunyikan di belakangku, sekecil apapun itu, tegas Abimana. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung keluar dari mobil dan segera masuk ke dalam rumah. Jody pun menghela nafas dalam-dalam. Dia yakin Abimana sudah tahu bahwa dirinya ikut bekerja sama dengan Tanaya dan Langit. Ini semua gara-gara kedua anak nakal itu. Ada-ada aja ulah mereka. Keluh Jody yang tidak enak hati pada bosnya. Selesai jam makan siang, Jody langsung memanggil Langit dan Tanaya ke ruangannya. Dia pikir dia perlu membicarakan hubungan mereka secara serius. Duduklah. Jody menunjuk sofa di depannya dengan dagu. Langit dan Tanaya yang datang ke sana secara bersamaan langsung menurut perkataan Jody dan duduk diam di sofa. Mereka sudah bisa menebak mereka dipanggil pasti karena ulah mereka tadi siang. Kalian tahu kan kalau kalian dilarang untuk terlalu dekat sementara waktu? Tanya Jody to the point. Tanaya dan Langit saling pandang, lalu keduanya kompak mengangguk. Dan kalian malah berduaan di salah satu ruangan perusahaan. Apa kalian tidak berpikir, bagaimana jika ada karyawan lain yang mempergoki kalian berdua? Tanya Jody yang ditanya pun mendadak dihinggapi rasa bersalah. Tuan Abimana membangun nama perusahaan dan menjaga nama baik keluarganya dengan sangat susah. Jadi tolong jangan buat beliau marah. Jelas Jody panjang lebar. Tanaya tampak menunduk semakin dalam. Dia tiba-tiba merasa sangat bersalah dengan ayahnya. Ayah mengerti apa yang kalian rasakan sebagai pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Tapi ingat, kalian harus tahu batasan. Tuan Abimana tidak pernah main-main soal keluarganya. Daripada nantinya kalian malah tidak dapat restu darinya, lebih baik kalian mengalah dan bersabar sebentar aja. Boleh pacaran, tapi jangan di perusahaan. Dan kalian bisa melakukan itu saat weekend, seperti jalan-jalan ke mall, dinner, atau menonton di bioskop seperti pasangan pada umumnya. Kata Jody menasehati panjang lebar. Kalian sudah dewasa. Seharusnya hal seperti ini tidak perlu ayah atur lagi. Kalian harus bisa menjaga diri kalian masing-masing. Mengerti? Mengerti, ayah. Aku minta maaf kalau membuat ayah jadi ditegur oleh Dedi. Aku merasa sangat bersalah. Aku janji tidak akan ceroboh lagi. Ucap Langit dengan penuh penyesalan. Aku juga Uncle, aku minta maaf sama Uncle. Uncle pasti dimarahin Dedi kan? Maafkan aku ya Uncle, ucap Tanaya tidak enak hati. Kali ini dimaafkan, tapi tolong jangan diulangi lagi. Dan satu lagi, kalau mau sembunyi-sembunyi dengan Tuan Abimana, kalian itu harus teliti. Saud Jody sambil mengeluarkan handphone Tanaya dari saku jasnya dan meletakkannya di atas meja. Itu yang membuat Dedimu curiga, lanjut Jody. Tanaya langsung terperanjat. Dia merasa sangat bodoh karena sampai melupakan handphonenya. Dia mengambil handphone miliknya dan memegangnya dengan erat. Aku benar-benar melupakan handphoneku. Soalnya tadi buru-buru mau kabur, ucap Tanaya. Ya udah, lain kali jangan ulangi lagi, kata Jody mengingatkan. Tanaya pun langsung menganggukinya.
Kalau begitu kalian boleh keluar. Baik ayah, oke uncle. Mereka pun keluar dari ruangan dengan raut wajah bersalah. Mereka benar-benar menyesal telah melakukan tindakan ceroboh di perusahaan. Hei, jangan sedih begitu, ucap Langit sambil mencubit pelan pipi Tanaya. Kak, aku takut Dedi marah padaku, rengek Tanaya. Dedi orang yang sangat bijaksana. Yang penting kamu jangan melawan kalau Dedi nanti menegurmu, oke? Turuti saja apa perintah Dedi. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku. Aku akan bantu menjelaskan pada Dedi. Kata Langit berusaha menenangkan Tanaya. Iya kak, saut Tanaya dengan lemah. Ya udah, balik lagi ke ruanganmu sana. Magang yang rajin ya sayang, ucap Langit sambil mengusap-ngusap rambut Tanaya. Barulah gadis itu sedikit tersenyum. Iya sayang, saut Tanaya sambil terkekeh geli menertawai dirinya sendiri yang memanggil Langit dengan sebutan sayang. Alaska yang baru saja melintas di sana bersama dengan Vanes sengaja berdehem cukup keras. Ia sedang memberi kode agar mereka berdua segera bubar. Baik Langit maupun Tanaya sontak menoleh ke arah Alaska. Iya, paham. Saut Langit yang mengerti kode dari Alaska. Dia pun segera mengajak Tanaya agar pergi dari sana. Sementara Alaska dan Vanes sendiri masuk ke ruangan mereka. Mereka itu lucu ya, ucap Vanes saat sudah duduk di ruangan suaminya. Kamu lebih lucu, saut Alaska sambil menoel hidung istrinya. Kenapa tiba-tiba mengataiku lucu? Apa karena pipiku yang mulai gembul? Istrinya mendadak sensitif. Alaska pun mengutuk dirinya dalam hati. Bisa-bisanya dia salah bicara dengan ibu hamil yang hormonnya bisa berubah-ubah dalam sekejap. Bukan sayang, maksudku kamu itu lucu dan imut. Iya, imut sekali dan juga cantik sekali, jawab Alaska yang terdengar sangat aneh di telinga. Lucu, imut, cantik. Yang benar aku yang mana? Tanya Vanes. Semuanya sayang, kamu benar-benar lucu, imut dan cantik. Mirip boneka sapi. Salah. Maksudku Barbie. Iya sayang, maksudku Barbie. Ralat Alaska dengan cepat. Ya Tuhan, kenapa jadi sapi yang keluar dari mulut bodohku ini? Barbie. Tadi aku mau bilang Barbie, kenapa malah jadi sapi? Tuh kan, wajah istriku mulai ditekuk lagi. Bagaimana ini? Jerit Alaska dalam hati. Oh, jadi bener ya, aku sudah gembul seperti sapi. Berat badanku baru bertambah sedikit aja sudah dikatai sapi. Bagaimana nanti kalau aku sudah hamil 9 bulan dan perutku semakin buncit? Tega sekali. Kesal Vanes sambil membuang wajahnya ke samping. Sayang, bukan begitu sayang. Bujuk Alaska, dia langsung berjongkok di depan istrinya sambil menggenggam kedua tangan istrinya dengan sangat erat. Aku tadi salah bicara sayang, mana mungkin aku mengataimu seperti itu. Maafkan mulutku yang bodoh ini, ucap Alaska. Mulut ini memang harus diberi pelajaran. Ibu Alaska lalu menepuk-nepuk mulutnya sendiri sebagai bentuk rasa bersalahnya. Melihat Alaska menepuk-menepuk mulutnya sendiri, Vanes malah merasa iba. Dia tidak tega suaminya menyakiti dirinya sendiri. Sayang, hentikan, larang Vanes sambil menahan tangan suaminya. Jangan pukuli bibirmu seperti itu, nanti sakit. Vanes terlihat memeriksa bibir suaminya dengan cemas. Alaska pun langsung bernafas lega. Ternyata istrinya cepat juga luluh hatinya. Aku memang kesal padamu, tapi jangan sakiti dirimu sendiri. Masih sakit tidak? Tanya Vanes khawatir. Mendengar pertanyaan itu, Alaska pun tidak membuang kesempatan ini. Masih sayang di sini, jawabnya menunjuk kedua bibirnya. Vanes pun mendekat dan melabuhkan sebuah ciuman ke bibir sang suami. Dia berharap sakitnya akan mereda. Sudah nyaman? Masih sakit tidak? Tanyanya lagi. Masih sayang, jawab Alaska dengan mode manjanya. Tuh kan, makanya dia jangan dipukul-pukul lagi. Omel Vanes. Ia mendekat lagi dan mencium lagi bibir suaminya. Dalam hati Alaska bersorak bahagia. Ternyata asik juga ya mengerjai istrinya kalau sedang polos begini.
Setelah mendapatkan teguran dari Jody siang tadi, Tanaya merasa bersalah pada sang ayah. Sepulangnya dari perusahaan, orang yang pertama kali dia cari saat tiba di rumah adalah ayahnya. Dia ingin minta maaf langsung kepada sang ayah. "Mom, di mana Daddy?" tanya Tanaya saat berpapasan dengan sang ibu di lantai bawah. "Sepertinya masih di ruang kerjanya. Kamu mandilah dulu, Mami ada kue enak buat kalian," jawab Tiara. "Aku mau bertemu Daddy dulu, Mam," ucap Tanaya. "Nanti aku akan mencicipi kuenya. Aku ke atas dulu ya." Tanaya pun segera naik ke lantai atas dengan jantung yang berdebar, ingin pergi menuju ke ruangan kerja sang ayah. Gadis itu tampak gugup. Beberapa kali dia menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan sebelum masuk ke ruang kerja sang ayah. Tok tok tok, masuk. Titah suara dari dalam ruangan. Dengan perlahan, Tanaya pun membuka pintu lalu masuk ke dalam ruangan tersebut. Tampaklah sang ayah yang sedang memeriksa beberapa dokumen di atas meja kerjanya. Pria yang sudah berusia lebih dari 50 tahun itu masih tampak sangat tampan dan juga gagah dengan rahang wajah yang tegas. "Dad," panggil Tanaya dengan pelan sambil berjalan menuju meja kerja ayahnya. Abimana sama sekali tidak terganggu oleh suara anak gadisnya. Dia tetap fokus mengerjakan pekerjaannya. Begitu sudah dekat pada sang ayah, Tanaya langsung memeluk ayahnya dari samping. "Dad, I'm so sorry," ucap Tanaya dengan suara bergetar. Dia menyandarkan kepalanya di bahu sang ayah. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Merasa melakukan kesalahan? Abimana sudah tahu, namun dia sengaja menguji anaknya. Dia pun berhenti menulis dan meletakkan penanya di atas meja. "Maafkan aku, Dad. Setelah ini aku berjanji tidak akan nakal lagi. Tidak akan main kucing-kucingan lagi di belakang Daddy," ucap Tanaya. Terdengar suara helaan nafas panjang dari sang ayah. Dia pun menjawab, "Jika merasa tidak butuh perlindungan Daddy lagi, katakan aja. Daddy malah senang tidak perlu repot-repot mengurusi kalian. Daddy bisa fokus pada pekerjaan Daddy dan juga istri Daddy aja." "Tidak, Dad, bukan begitu maksudku. Aku masih mau Daddy menjagaku," ucap Tanaya. Dia menatap wajah sang ayah dari samping, sementara ayahnya tidak mau menoleh ke arahnya. "Pergilah, urus diri kalian masing-masing dan lindungi diri kalian masing-masing," ucap Abimana pelan tapi sangat menusuk di hati. "Tidak, aku tidak mau. Aku tetap mau sama Daddy. Daddy jangan usir aku." Tanaya sudah tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dia paling sedih kalau sang ayah mulai tidak memperdulikannya. Dia pun menangis sesegukan di bahu ayahnya sambil membenamkan wajahnya di sana. "Pergilah sana, tidak usah jadi anak Daddy lagi kalau tidak mau diatur." "Tidak, aku tidak mau." Tangis Tanaya semakin keras seperti anak kecil yang sedang dihukum oleh ayahnya. Ia semakin erat memeluk ayahnya agar tidak terlepas. "Pergilah, Daddy mau adopsi anak baru aja," gero Abimana. "Tidak, Dad, tidak mau. Anak Daddy hanya aku dan Kak Alaska saja," tolak Tanaya. Dia masih terus menangis hingga baju ayahnya tuh basah. Abimana tersenyum samar. Kejadian seperti ini pernah terjadi saat dulu Tanaya masih kecil. Dan setelah dewasa ternyata dia masih takut aja kalau ayahnya mengancam akan mencari anak adopsi baru. "Maafkan aku, Dad. Aku bersalah. Aku janji setelah ini aku tidak akan nakal lagi," ucap Tanaya sambil sesegukan. Abimana sengaja membiarkan Tanaya nangis sepuasnya. Biarkan gadis kecilnya yang sudah beranjak dewasa itu merenungkan kesalahannya. Saat merasa tangis Tanaya mulai reda, Abimana pun mengajak Tanaya untuk duduk di sofa. Setelah itu dia menyekasi sesisa air mata di wajah putrinya dengan kedua tangannya secara perlahan. "Kamu itu masih cengeng, apa-apa masih minta sama orang tua, tapi sudah main kucing-kucingan sama orang tua sendiri," ujar Abimana sambil geleng-geleng kepala. "Sini, peluk Dedi dulu." Abimana pun membawa putrinya masuk ke dalam dekapan hangatnya. Terasa sang putri memeluknya dengan begitu erat. "Dedi mau kamu tahu, Dedi tidak pernah bermaksud mengekang kamu ataupun kakakmu. Selama Dedi masih hidup, Dedi hanya berusaha memberikan yang terbaik buat kalian, melindungi kalian dan mencukupi segala kebutuhan kalian.
kalian itu harta yang paling berharga bagi Dedi. Tentu saja Dedi harus menjaga kalian, ucap Abimana hingga matanya terasa mulai memanas. Terutama kamu, Tanaya, perempuan sangat berharga. Mereka memiliki mahkota yang harus mereka jaga dengan sebaik mungkin, terutama jika belum menikah. Bagi seorang perempuan, jika mahkotanya sudah rusak sebelum waktunya, maka itu akan meninggalkan bekas dan mendatangkan banyak kerugian. Apa yang Dedi lakukan adalah membantumu menjaga kehormatanmu, sayang, dan semua itu hanya demi kamu, anak perempuan Dedi satu-satunya, lanjutnya. Jadi tolong, jangan berpikiran kalau Dedi terlalu mengekangmu. Perempuan itu harus bisa menjaga mahkotanya dengan baik. Kamu harus jadi perempuan yang mahal yang bisa menjaga harga dirimu dengan baik. Mengerti kan maksud Dedi? Tanaya mendengarkan dengan secara seksama setiap nasihat yang keluar dari mulut sang ayah. Dan dia merasa apa yang ayahnya khawatirkan padanya adalah demi kebaikannya. Dia pun mendongak menatap sang ayah, lalu mengangguki perkataan pria di depannya itu. Dia menyadari betapa perhatiannya sang ayah kepadanya dan bodohnya, dia tidak menyadari itu sebelumnya karena saking dimabuk cinta. Mengerti, Dad. Maaf ya sudah membuat Dedi kecewa sebelumnya, ucap Tanaya untuk yang kesekian kalinya. Asal kamu tidak mengulangi kesalahanmu lagi, maka Dedi akan memaafkanmu, jawab sang ayah. Tanaya pun dengan cepat mengangguk. Pasti, Dad, aku sayang Dedi. Dedi adalah ayah terbaik di dunia ini. Puji Tanaya pada ayahnya yang sangat luar biasa baginya. Dedi juga menyayangimu. Bahkan sejak tahu kamu ada di perut mamimu, Dedi sudah sangat menyayangimu, sayang, ucap Abimana dengan mata yang mengembun. Iya ya, ia kini menyadari gadis kecilnya sudah sebesar ini. I love you, Dedi. I will always be your little girl, ucap Tanaya sambil mencebik menahan tangis. Yes, you are, sayang, jawab Abimana lalu mencium kening putrinya berkali-kali. Mereka pun saling berpelukan dengan erat, saling menyadari waktu yang terasa bergulir sangat cepat. Dan jika masanya nanti datang, suatu saat mereka pasti akan berpisah. Namun untuk sementara, biarlah mereka menikmati kebersamaan ini. Setelah kejadian sore ini, baik Tanaya maupun Langit sama-sama menepati janji mereka untuk menjaga jarak sementara. Di perusahaan, mereka saling bertegur sapa sewajarnya saja. Sesekali di jam makan siang, mereka akan makan siang bersama. Abimana pun tidak melarang itu. Dia juga mulai memberikan sedikit kelonggaran pada putrinya. Sebulan, 2 bulan berlalu, Tanaya semakin giat magang di perusahaan ayahnya. Begitu pula halnya dengan Vanes. Dengan perutnya yang tampak semakin membesar, dia masih semangat pergi ke perusahaan tiap hari untuk magang. Tentunya, Alaska tidak memberikan pekerjaan yang berat-berat dan jika Vanes mulai lelah, ada kamar di sebelah ruang kerja Alaska yang bisa digunakan Vanes untuk beristirahat. Sayang, aku sedikit lapar. Apa di kulkasmu ada makanannya? Tanya Vanes tiba-tiba saat sedang bekerja. Di sana hanya ada minuman saja, sayang. Sebentar ya, aku minta Bastian untuk membawakan cemilan, ucap Alaska. Dengan cepat Alaska pun menelpon asistennya untuk membawakan sang istri beberapa cemilan. Saat suaminya sedang menelpon Bastian, Vanes tiba-tiba berdiri dari duduknya. Ia juga menginginkan minuman dingin dari kulkas kecil di sana, pasti segar, pikirnya. Namun, saat baru saja berdiri, perutnya mendadak merasa kram. Dia sontak memegang perutnya karena merasa nyeri. Aduh, gumamnya yang membuat Alaska menoleh cepat ke arah meja Vanes. Sayang, Alaska segera menutup teleponnya lalu dengan sigap menghampiri sang istri. Sayang, kamu kenapa? Apa yang kamu rasakan? Tanya Alaska panik sambil memegang perut istrinya. Perutku tiba-tiba aja sakit, jawabannya sambil meringis. Jangan-jangan kamu mau melahirkan, kita harus segera ke dokter, ucap Alaska dengan panik. Mana mungkin sayang, kandunganku baru 4 bulan kan? Besok baru jadwal pemeriksaan bulan keempat, omel Vanes. Oh iya juga ya, gumam Alaska menyadari kebodohannya. Kita periksa ke dokter aja, biar tahu apa penyebabnya, kata Alaska memutuskan. Dia pun segera menggendong istrinya dan membawanya keluar dari ruangan.
Sayang, aku jalan aja, tidak perlu digendong seperti ini. Ucap Vanessa yang merasa tidak enak jadi bahan tontonan di kantor. Jangan sayang, sudah turuti aja aku, biarkan aku menggendongmu ke Alaska. Melihat Alaska menggendong sang istri keluar gedung, karyawan lain pun jadi heboh dan kepo dengan apa yang terjadi dengan istri bos mereka. Hingga akhirnya berita itu pun sampai ke telinga Abimana dan membuat panik orang tua mereka. Bersambung.